Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan menarik yang mungkin agak sedikit tabu dan sebagian orang malu untuk bertanya, terkait apakah dalam Islam ada anjuran melakukan hubungan suami istri di malam hari di hari Jumat. Tentunya bagi sebagian orang pertanyaan ini sesuatu yang sangat tabu. Tapi ala kulli hal, Islam mengajarkan bahwasanya untuk perkara yang hak kita tidak boleh malu untuk menanyakannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, pernah ada seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim datang menghadap Rasulullah SAW di tengah-tengah kerumunan. Jamaah kaum muslimin saat itu sedang berkumpul. Lantas Ummu Sulaim berani bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi alal haq, fa'al alal mar'ati min guslin idah talamat." Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah malu untuk menjelaskan sesuatu yang hak. Maka apakah mungkin ada seorang wanita mengalami mimpi basah? Sampai disebutkan beberapa jamaah wanita saat itu menutup mukanya karena malu dengan pertanyaan tersebut. Tetapi Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita tentang yang namanya hak. Ini harus dijelaskan. Terkait masalah berhubungan antara suami dan istri, Islam memberikan perhatian yang begitu luar biasa yang tidak akan pernah kita dapati dalam ajaran agama manapun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memberikan maqam yang begitu mulia, bahwasanya selama ini, mohon maaf, yang namanya berhubungan intim seolah-olah hanya yang sifatnya syahwat saja, sifatnya hanya pelampiasan biologi saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mengaitkan antara keimanan kita kepada Allah, semangat kita untuk mengikuti sunnah Rasul-Nya dengan yang namanya proses hubungan antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam dua suratnya. Yang pertama di surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 6, dan di surat yang kedua surat Al-Ma'arij ayat 29 dan ayat 30. Ini berbicara tentang karakter dan sifat orang yang beriman, karakter dan sifat orang yang bertakwa. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina lifurujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Bahwasanya tanda-tanda orang yang beriman yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menjaga kemaluannya. Mereka bisa menjaga pelampiasan hawa nafsunya kecuali hanya kepada istri-istri mereka. Maka Allah menegaskan, siapa orang yang mampu menjaga kemaluannya, maka mereka tidak termasuk orang-orang yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Allah dan Rasul-Nya berbicara tentang masalah keimanan, ketakwaan dengan yang namanya, mohon maaf, proses hubungan intim, bahkan apa yang Allah tegaskan di Al-Quran pun disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Adalah Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Abu Dzar pernah bercerita ketika ada sebagian di antara sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW. Dan di kesempatan itu Rasulullah SAW berkata, kata Rasulullah, wa fi bid'i ahadikum shadaqah. Ketika seorang suami mendatangi istrinya itu adalah sedekah. Maka timbul pertanyaan yang terlintas dalam pikiran para sahabat waktu itu. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu ayakunu lahu ajrun? Ya Rasulullah, bukankah yang namanya hubungan badan itu hanya sekedar nafsu syahwati saja? Lantas apakah mungkin Allah akan memberikan pahala atas hubungan tersebut? Maka Rasulullah SAW memberikan semacam analogika, kata Rasulullah, bukankah ketika seseorang melakukan hubungan dengan cara yang tidak hak, melakukan perzinahan, bukankah ada dosa di dalamnya? Maka sebagaimana orang berzina ada dosanya, pun demikian ketika ada seorang suami yang sah mendatangi istrinya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang begitu luar biasa. Maka ini adalah pengajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, ikhwatullah, kembali ke pertanyaan awal, apakah Islam dalam hal ini memberikan panduan kepada kita terkait masalah hubungan suami istri di hari Jumat? Ada dua hadis yang dalam hal ini bisa menjadi salah satu landasan hukumnya, terlepas terjadinya silang sengketa atau perselisihan di kalangan para ulama.
Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari-nya, dalam kitab Sahihul Bukhari-nya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati, thumma raha, faka'annama qarraba badanatan." Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang yang mandi di hari Jumat, guslal janabah, layaknya orang yang mandi janabah, thumma raha, lalu kemudian dia berangkat ke masjid, faka'annama qarraba badanatan. Orang tersebut sama seperti orang yang berkurban dengan seekor unta yang sangat gemuk. Ketika membacakan hadis ini, seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari yang dinamakan dengan kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, fihi isyaratun ilal jima'i yaumal jumu'ati liyaghtasila fihi minal janabah. Hadis ini memberikan isyarat terkait anjuran melakukan hubungan intim pada hari Jumat. Tetapi ada satu catatan yang menarik yang perlu kita cermati bersama, bahwasanya kalau kita perhatikan dari hadis yang disebutkan tadi, bahwasanya berhubungan di hari Jumat itu tidak dihubungkan dengan malam Jumatnya, tetapi dihubungkan dengan aktivitas seorang laki-laki ketika akan berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Artinya hubungan tersebut bukan dilakukan di malam hari, tetapi dilakukan di pagi hari. Oleh karena dalam hadis tadi disebutkan, siapa orang yang mandi di hari Jumat, layaknya mandi janabah, lalu kemudian berangkat ke masjid, maka dia dapat pahala seperti orang yang berkurban seekor unta yang sangat besar. Dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini pun ditegaskan dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Albani. Beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Aus bin Aus dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi. Imam Al-Mubarakfuri mengutip satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man igtasala yaumal jumu'ah wa ghassala wa bakar wa btakara thumma dana wastama wa ansata kana likulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin qiyamuha wa siyamiha. Dalam hadis yang sahih ini, Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang yang mandi di hari Jumat, wa ghassala, dan dia memandikan. Siapa yang dimaksud memandikan di sini? Ini menarik. Syekh Mubarakfuri menafsirkan, yang dimaksud dengan ghassala, memandikan di sini adalah jama'a zaujatuhu. Seorang suami mendatangi istrinya. Bahkan dalam penafsiran yang lain, Imam Al-Waqi', gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan lebih detail. Ghassala zaujatuhu. Seorang suami melakukan hubungan intim di hari Jumat. Oleh karena dalam hadis ini, siapa orang yang mandi di hari Jumat dan memandikan istrinya, lalu kemudian dia berangkat pagi-pagi, posisinya dia dekat dengan imam, mendengar khutbah imam sampai dengan selesai khutbahnya khatib di hari Jumat, maka kata Rasulullah, setiap langkah kakinya dari rumah menuju masjid, pahalanya sebanding seperti orang yang beribadah selama 1 tahun, yang hitungannya sama seperti orang yang sholat selama 1 tahun, sama seperti orang yang menunaikan ibadah saum selama 1 tahun. Nah, oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, dari keterangan-keterangan hadis tadi di awal, kita mendapatkan semacam benang merah bagaimana kemudian yang dimaksud berhubungan intim di hari Jumat itu bukan di malam Jumatnya, tetapi di pagi hari selepas sholat subuh, selepas duha, dalam hal ini ketika kita akan melakukan aktivitas ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Untuk itu, dalam keterangan yang lain, bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu', demikian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari memberikan semacam uraian bahwasanya diperbolehkan hukumnya seorang laki-laki melakukan aktivitas mandi di hari Jumat, di mana dia menanamkan dalam hatinya ada 2 niat. Yang pertama, niat untuk mandi janabah, dan yang kedua, niat untuk menunaikan mandi pada saat hari Jumat, persiapan menuju sholat Jumat. Nah, oleh karenanya, ini mungkin yang harus kita fahamkan dan harus kita luruskan pemahaman masyarakat, bahwasanya yang dimaksud dengan berhubungan suami istri di hari Jumat itu bukan di malam harinya, tetapi yang dimaksud dengan hubungan di hari Jumat itu adalah hubungan yang dilakukan oleh suami istri di pagi hari sebelum sang suami berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah.
Wallahu a'lam bishawab. Itulah mungkin sedikit uraian dari apa yang bisa kami jawab di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan pemahaman dan wawasan yang jauh lebih luas bagi kita semua. Barakallahu walakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.